Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Syafitri, NPM 20010111046, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas B, semester 2. Baik, di sini saya akan membacakan materi pada chapter 2, The Problem of Equality. If we observe the phenomena of nature and God's blessing into making, we find that He has not observed equality in the distribution of His bounties and favors, but in His infinite wisdom has accorded precedence to sonic individuals over other, beauty of form, pleasantness of voice, excellence of physique and mental talents, etc., has not been granted to men in equal degree. The same is the case with the material means of life. Human nature has been so ordained that difference, variety, and inequality among men in their modes and standards of living seems to be the most natural thing. Variety is the spice of life and the driving spirit behind human effort and excellence. Consequently, all those schemes in and ideologies which want to force even making any artificial economic equality are mistaken, unrealistic, and impossible of achievement. The equality in which Islam believes is equality in respect of the opportunities of struggle for securing a livelihood and for claiming the uppermost rank of the leader of well-being and prosperity. Islam there resists that no legal, functional, or traditional handicap should exist and society to prevent an individual from struggling for a living according to his capacity and talent, nor should any social distinction subsist with the object of safeguarding the privilege of a particular class, race, and dynasty or group of people. All those schemes and ideologies which serve the vested interests or which want to perpetuate the hold of a certain group are repugnant to Islam and can have no place in a scheme of things. Such movements seek to establish structures and resort to artificial means and unnatural inequality in place of the natural limited inequality which fit the spiral of incentive to effort in a society. Hence, Islam aims at wiping them out and putting the economic system on the natural footing so that the opportunities of struggle may remain open to all. At the same time, sometimes Islam does not agree with those who desire to enforce complete equality in respect of the means of production and the fruits of economic endeavor, as they aim at replacing limited natural inequalities by an artificial equality. Only that system can be the nearest human nature in which everyone joins the economic struggle at the stake, and in the circumstance in which God has created him. He who has inherited an aeroplane should struggle equipped with it, while he who has only a pair of legs should stand on his feet and try to move it. The laws of society should neither be such as would establish a permanent monopoly of the aeroplane owner over his aeroplane and make it impossible for the bare-footed to acquire an aeroplane, not such that the rest for every one of them should compulsorily begin from one point and under the same condition, and they should perforce be tied to each right till the end of the race.
Contrary to his, the economic laws should be such as to make it possible for the barefooted, who started his race under adverse condition, to secure and possess an aeroplane if he can do so by dint of his struggle and ability. And for him who inherited the aeroplane to be left behind in the rest and be without it if that is due to his own inability or incapacity or inefficiency, effort should be paid and inactivity penalized. Yang artinya bab 2, masalah kesetaraan. Jika kita mengamati fenomena alam dan berkat Tuhan bagi umat manusia, kita menemukan bahwa Dia mengamati kesetaraan dalam distribusi dari karunia dan nikmatnya, tetapi dalam kebijaksanaannya yang tidak terbatas telah memberikan individu sonik atas orang lain, keindahan bentuk, kesenangan suara, keunggulan fisik dan bakat mental, dan lain-lain belum diberikan kepada laki-laki dalam derajat yang sama. Sama hanya dengan sarana materi kehidupan, sifat manusia telah ditetapkan bahwa berbeda. Variasi dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan mode dan standar hidup tampaknya menjadi hal yang paling alami. Variasi adalah bumbu kehidupan dan semangat penggerak di belakang manusia, usaha, dan juga keunggulan. Akibatnya semua skema dan ideologi itu yang ingin memaksakan kesetaraan ekonomi artifisial kepada umat manusia itu salah, tidak realistis, dan tidak mungkin dicapai. Kesetaraan di mana Islam percaya bahwa kesetaraan dalam hal peluang berjuang untuk mengamankan mata pencarian dan untuk mendaki anak tangga paling atas dari tangga kesejahteraan dan kemakmuran. Islam menginginkan yang tidak ilegal, cacat fungsional atau tradisional harus ada di masyarakat untuk mencegahnya seorang individu dari berjuang untuk hidup sesuai dengan kapasitasnya, dan bakat juga tidak boleh ada perbedaan sosial pada objek dengan aman menjadi hak istimewa dari kelas tertentu, dari kelas tertentu, ras dan dinasti atau sekelompok orang. Semua skema dan ideologi yang melayani kepentingan pribadi atau yang ingin melaksanakan kepemilikan kelompok tertentu menjijikkan bagi Islam dan tidak memiliki tempat sebagai skema. Gerakan-gerakan semacam itu berusaha untuk membangun melalui paksaan dan resor cara artifisial ketidaksetaraan yang tidak wajar di tempat yang dibatasi oleh alam, ketidaksetaraan yang memberi makan air insentif untuk usaha dalam masyarakat. Karenanya Islam bertujuan untuk memusnahkan mereka dan memadamkan ekonomi sistem pada pijakan alami, sehingga peluang perjuangan mungkin tetap terbuka untuk semua. Pada saat yang sama, Islam tidak setuju dengan mereka yang menginginkannya menegakkan kesetaraan penuh dalam hal alat produksi dan 90 buah dari usaha ekonomi, karena mereka bertujuan untuk menggantikan yang terbatas ketidaksetaraan alami dengan persamaan artifisial. Hanya sistem itu yang bisa paling dekat dengan sifat manusia, di mana setiap orang bergabung dengan ekonomi, berjuang di tahap dan dalam keadaan di mana Tuhan menciptakannya. Dia yang mewarisi dan pesawat harus berjuang dengan itu, sedangkan dia yang hanya memiliki sepasang kaki harus berdiri di atasnya dan mencoba untuk bergerak maju. Hukum masyarakat seharusnya tidak demikian, seperti yang akan membentuk monopoli permanen pemilik pesawat di atas pesawatnya dan membuatnya tidak mungkin untuk bertelanjang kaki. Untuk mendapatkan pesawat atau semacam itu, perlombaan untuk semua orang. Mereka harus mulai dari titik yang sama, kondisi, dan mereka harus terikat pada masing-masing sampai akhir perlombaan. Bertentangan dengan hal ini, hukum ekonomi harus seperti itu memungkinkan untuk bertelanjang kaki dan memulai balapan yang di bawahnya kondisi buruk untuk mengamankan yang dimiliki pesawat terbang jika dia bisa melakukannya karena perjuangan dan kemampuannya, dan untuk dia yang mewarisi pesawat untuk tertinggal dalam keadaan perlombaan, dan tanpa itu jika memang waktunya untuk ketidakmampuan atau ketidakefisienan sendiri, upaya harus dibayar
dan ketidakaktifan dihukum. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.